Tahun 2000-an adalah masa keemasan bagi skena rock alternatif. Banyak band baru bermunculan dengan gaya musik yang lebih variatif, chorus yang catchy, dan visual yang lebih fresh dibanding era 90-an. Mulai dari post-grunge yang emosional, nu metal yang agresif, sampai alternatif rock yang lebih melodis. Mulai dari Linkin Park, Evanescence, Creed, Papa Roach, Disturbed, dan lain-lain. Termasuk satu nama yang sering muncul di channel musik MTV. Mereka adalah salah satu nama besar di skena post-grunge dan metal alternatif di awal tahun 2000-an. Tapi, di balik nama besarnya, ada satu konflik yang akhirnya menghancurkan band ini dari dalam. Dua personil band ini dipecat lewat email. Bukan musisi baru, bukan musisi tambahan, tapi personil yang udah jadi tulang punggung band ini selama bertahun-tahun. Gimana kisah mereka? Yuk, kita mulai videonya. Semua ini berawal dari satu nama, Benjamin Burnley, lahir pada tanggal 10 Maret tahun 1978 di Atlantic City, New Jersey. Dari kecil, Burnley memang udah dekat sama musik. Awalnya dia belajar piano, terus di umur 15 tahun, band pun mulai belajar main gitar secara otodidak. Semenjak itu, gitar jadi obsesi barunya. Dia ngabisin waktu berjam-jam buat latihan sendirian. Dan di umur 16 tahun, dia ngambil keputusan besar, berhenti dari sekolah formal. Bukan karena masalah pergaulan atau nilai yang jelek, tapi karena di umur segitu dia udah yakin banget mau jadi musisi. Jadi setelahnya dia milih buat homeschooling, biar bisa lebih fokus ke cita-citanya. Walaupun keluar dari sekolah formal, Burnley tetap terus belajar. Cuman bukan dari buku pelajaran, tapi dari piringan hitam dan kaset yang dia puter berulang-ulang. Dan dari semua musisi yang dia dengerin waktu itu, pengaruh terbesarnya adalah Nirvana. Burnley pernah bilang, dia belajar riff gitar dari album Nevermind sama Bleach. Dan gak cuma sampai di sana, dia juga berusaha buat nangkep energi mentah yang dibawa oleh Kurt Cobain di atas panggung. Singkatnya, di umur 20 tahun, Burnley pindah ke Wilkes-Barre. Ya, kalau saya salah baca, mohon maaf. Pennsylvania. Niatnya cuma satu, buat bikin band. Tapi, sebelum ketemu partner yang pas, dia lebih dulu ngamen sendirian. Nyanyi solo di coffee house sekitaran situ. Dan waktu itu, doi make nama panggung Benjamin. Tapi justru di salah satu momen ngamen inilah, nama Breaking Benjamin lahir. Ceritanya waktu itu Burnley lagi bawain lagu Nirvana, dan saking semangatnya, dia nendang stand mic, sampai mic-nya jatuh dan ya patah atau pecah lah gitu. Dan yang punya kafe langsung naik panggung dan marah-marah. Dia bilang, "Thanks to Benjamin for breaking my fucking microphone." Nah, dari sini nih, Burnley malah dapat ide. Nama ini keren juga kalau dibikin buat nama band. Terus habis itu, nama ini juga mulai dipakai sama Benjamin buat bikin proyek solonya. Setahun kemudian, tahun 1998, dia ketemu Aaron Fink, temen SMA-nya. Di situ juga ada Nick Hoover sama Chris Lightcap, dan dari sana terbentuklah band pertamanya. Musiknya waktu itu masih soft, banyak bawain cover Weezer sama The Beatles. Beda banget lah sama Breaking Benjamin yang kita kenal sekarang. Tapi perjalanan mereka masih panjang. Singkatnya lagi, nggak lama setelahnya Burnley mutusin buat pergi ke California, buat nyari warna musik baru. Orang-orang yang ditinggal, termasuk Aaron Fink, akhirnya bikin band sendiri yang dikasih nama Liver atau Lifer atau ya. Dan di band itu Mark Klepasky ikut gabung sebagai basis. Dan setahun kemudian Burnley balik lagi ke Pennsylvania. Dia bikin band baru yang bernama Plan 9 bareng seorang drummer yang bernama Jeremy Hummel. Nah, di sini nih, sampai suatu hari, Plan 9 manggung bareng Lifer. Ya kalau salah, tolong dikoreksi ya. Terus, di akhir penampilannya, Burnley ngomong gini ke penonton, "Terima kasih, kami Breaking Benjamin." Dan nama itu dipakai lagi, dan kali ini buat selamanya. Singkatnya, gak lama setelah itu Aaron Fink sama Mark Klepasky keluar dari band lamanya. Terus mereka gabung ke bandnya Burnley. Dari sini lahirlah line up ikonik Breaking Benjamin. Dan gak lama setelahnya mereka bakal ngerekam album pertama. Album yang akhirnya bakal ngubah hidup mereka selamanya. So, sekarang line up-nya udah komplit. Burnley, Fink, Klepasky sama Hummel. Dan dari sana mereka mulai ngeracik gaya musik mereka sendiri. Gabungan dari elemen grunge sama sentuhan metal yang lebih berat dan downtune. Hasilnya, genre yang belakangan disebut sebagai post-grunge alternative metal. Waktu itu mereka rekaman di studio kecil yang bernama Saturation di Acres di Danville,
Pennsylvania. Dan karena belum ada label, mau nggak mau mereka juga harus ngedistribusiin sendiri nih album ini. Hasilnya, sebuah EP yang berisi 5 lagu. Mereka jual sendiri dari panggung ke panggung kecil di sekitar Wilkes-Barre. Lebih kurang sebanyak 2.000 kopi yang mereka cetak waktu itu. Dan dalam 1 minggu, habis semuanya. Intinya, kerja keras mereka kebayar waktu itu. EP ini malah sempat nembus posisi 1 di chart album regional daerah situ. Dan dari sana, label besar pun mulai ngelirik mereka. Singkatnya lagi, di tahun 2001, mereka mendapatkan kontrak rekaman sama Hollywood Records. Dan setahun kemudian, tepatnya di tahun 2002, album pertama mereka pun dirilis. Judulnya Saturate. Isinya sebanyak 13 lagu. 5 diantaranya adalah lagu-lagu yang udah mereka rekam sebelumnya. Cuman ya waktu itu belum meledak, tapi udah cukup buat nunjukin identitas musik mereka. Dan 2 tahun kemudian, di tahun 2004, mereka merilis We Are Not Alone. Dan di album inilah mereka benar-benar mulai dikenal sama dunia. Single So Cold jadi salah satu lagu paling ikonik di era ini. Radio-radio rock di Amerika muterin lagu ini non-stop. Tapi di balik kesuksesan ini, mulai ada retakan di dalam tubuh Breaking Benjamin. Pada bulan September tahun 2004, Jeremy Hamel, drummer sekaligus salah satu pendiri band ini, lagi cuti buat nemenin istrinya ngelahirin anak pertama mereka. Singkatnya, nggak lama setelahnya dia ditelepon nih sama Burnley alias Ben alias Benjamin. Tapi sayangnya bukan buat nanya kabar anaknya. Burnley malah ngasih tahu kalau dia dipecat. Dan pastinya udah kebayang ya reaksinya gimana. Dia kaget dan marah banget. Dan akhirnya setahun kemudian dia menggugat Burnley dan band secara hukum. Hamel minta ganti rugi lebih dari 8 juta dolar atau sekitar 128 miliar. Tuduhannya dia nggak pernah dapat royalti dari lagu-lagu yang ikut dia ciptain. Cuman akhirnya ya kasus ini akhirnya damai di tahun 2006 dan pastinya di luar pengadilan. Dan sebelum Hamel resmi ninggalin band ini, Breaking Benjamin sebenarnya udah mulai ngaudisi sebanyak 15 drummer. Sampai akhirnya mereka mutusin buat milih Chet Seliga, seorang drummer asal Ohio, sebagai drummer baru mereka. Dan dengan drummer baru, di tahun 2006 mereka pun merilis sebuah album yang bernama Phobia. Dan konsepnya diambil dari rasa takutnya Burnley. Takut terbang, takut gelap, dan takut mati. Ayo, siapa nih yang juga takut sama ini? Album ini laku sebanyak 131.000 kopi. Cuman di minggu pertama. Debut di posisi 2 Billboard 200. Dan single The Diary of Jane jadi salah satu lagu tercepat yang pernah masuk radio se-Amerika. Ya, waktu itu emang lagi gencar-gencarnya kan musik-musik kayak gini. Bener nggak? Dan disusul dengan Breathe yang bertahan 7 minggu di posisi 1 chart mainstream rock. Album Phobia ini bikin mereka resmi jadi salah satu nama besar di dunia post-grunge. Tapi di balik kesuksesan ini, ada sisi lain Burnley yang jarang kelihatan di publik. Sebenarnya, dari kecil dia adalah seorang introvert, gampang cemas, dan sering overthinking. Dan musik jadi salah satu pelarian dia dari semua ini. Tapi ada satu hal lagi nih yang jadi pelarian. Apalagi kalau bukan alkohol. Katanya ini ngebantu dia buat nulis lagu, ngademin cemasnya lah gitu. Awalnya ini mungkin kelihatan sebagai solusi, tapi pelan-pelan hal ini malah ngancurin dia dari dalam. Oke, kita balik lagi nih ke bandnya. Singkatnya, setelah album ini dilepas, tur mereka nggak pernah sepi. 3 tahun berikutnya dihabisin buat manggung kemana-mana. Dan pastinya bareng band-band besar kayak Stain dan Three Doors Down. Dan di tengah kesibukan ini, di sekitaran tahun 2009, ada kejadian kecil nih. Burnley, Fink, dan Klepeski nandatanganin sebuah kontrak. Namanya Band Agreement. Waktu itu, ini cuma dianggap sebagai formalitas biasa. Dan pastinya nggak ada yang nyangka kalau kontrak ini bakal jadi senjata perang mereka nantinya. Singkatnya, beberapa bulan kemudian mereka pun siap buat ngeluarin karya yang bakal jadi puncak karir mereka, Dear Agony. Dan pastinya semuanya kelihatan sempurna dari luar. Tapi masalah besar udah nunggu mereka di depan. Pada tahun 2007, ada satu kejadian yang jadi titik awal kehancuran band ini. Waktu itu Burnley ini lagi minum alkohol 3 hari berturut-turut, nggak berhenti. Dan di hari terakhir, begitu dia bangun, kepalanya tiba-tiba pusing. Pandangannya bintik-bintik, badannya lemes, ya intinya koordinasinya kacau balau. Awalnya dia ngira ini cuman hangover berat biasa gitu, kayak ya gimana ya? Juga kurang tahu sih.
Tapi hari berlalu, minggu berlalu, bahkan bulan. Dan gejala ini nggak hilang-hilang. Dan dari sana dia mulai sadar, ini bukan kondisi biasa. Ini adalah kerusakan permanen. Dokter ngasih diagnosis, Wernicke-Korsakoff Syndrome adalah kerusakan otak akibat kekurangan vitamin B1 yang parah, yang merupakan dampak dari alkoholisme selama bertahun-tahun. Mulai dari gangguan memori, kebingungan, sampai masalah keseimbangan, dan susah konsentrasi. Dan semua ini mulai jadi bagian dari hidup Burnley pada saat itu. Burnley pernah cerita soal kondisinya di titik ini. Dia sempet pengen ngabisin hidupnya sendiri lewat minum. Tapi katanya dia sadar dia masih pengen hidup. Jadi di tahun 2007 dia berhenti total dari alkohol. Tapi ya sayangnya kerusakannya udah terjadi. Dan 2 tahun kemudian di tahun 2009 dia nulis Dear Agony, album pertama yang dia tulis dalam keadaan sober total. Banyak yang bilang ini album paling gelap dan personal yang pernah dia bikin. Soalnya Burnley lagi nulis lagu-lagu ini dalam kondisi fisik yang sakit, terus dalam proses perjuangan dia buat lepas dari alkohol. Dan boleh dibilang ini karya paling jujur dari Burnley. Lagu-lagu kayak Dear Agony sendiri sampai Dance with the Devil semua nyeritain pertarungan dia ngelawan dirinya sendiri. Dan sampul albumnya pun hasil dari scan otak dia sendiri. Album ini debut di posisi 4 Billboard 200. Minggu pertama aja udah kejual lebih dari 134.000 kopi. Single I Will Not Bow jadi nomor 1 di chart mainstream rock. Boleh dibilang ini pencapaian yang besar buat band indie yang mulai dari nol. Dari sana, Breaking Benjamin resmi jadi salah satu nama besar rock modern Amerika. Tapi sayangnya, pada saat itu kondisi kesehatannya terus memburuk. Sampai akhirnya pada bulan Juni tahun 2010, Burnley udah gak sanggup lagi. Dia berhenti total dari semua kegiatan band, termasuk tour. Nah, di sini nih, fans mulai resah, media mulai spekulasi, band ini bakal bubar. Tapi di tengah ketidakpastian ini, label mereka, Hollywood Records, punya rencana lain. Mereka pengen ngerilis album Greatest Hits, lengkap dengan versi remix dari salah satu hits terbesar mereka. Dan disinilah masalah besarnya mulai terbentuk. Karena keputusan soal remix ini diambil tanpa sepengetahuan Burnley. Pada bulan Maret tahun 2010, Hollywood Records ngajuin permintaan ke band. Mereka minta 2 rekaman baru buat album Greatest Hits, termasuk versi remix dari lagu Blow Me Away. Mungkin ini kedengarannya sepele, tapi keputusan soal remix inilah yang bakal jadi awal dari segalanya. Nah, di sini nih, kita bakal ngelihat POV mereka masing-masing. Versi Burnley sendiri, pada bulan Mei tahun 2010, Fink dan Klepesky ngasih izin ke label buat rilis single dan album remix, tanpa ngomong dulu ke dia atau perwakilannya. Dan waktu itu, Burnley juga nuduh mereka udah nerima sebanyak $100.000 dari label buat nge-proof remix ini di belakang Burnley. Tapi ini nih, versi Fink dan Klepesky. Mereka bilang, saat itu band lagi hiatus, karena Burnley sendiri yang bilang, dia udah nggak bisa lagi manggung. Jadi, menurut mereka, perjanjian band udah otomatis batal. Dan keputusan soal remix ini, menurut mereka sah-sah aja buat diambil. Ya, boleh dibilang masing-masing punya alasannya sendiri-sendiri. Yang satu ngerasa dikhianatin, sementara yang lain ngerasa mereka lagi ngejalanin haknya. Tapi yang jelas, kepercayaan di antara mereka udah rusak parah. Dan gak lama setelahnya, ya, terjadilah pemecatan itu. Pada bulan Mei tahun 2011, konflik ini pun mencapai puncaknya. Burnley ngirim email ke Fink dan Klepesky. Isinya surat pemecatan mereka dari band. Ya, ini mirip siapa ya? Salah satu membernya Slipknot kalau nggak salah. Intinya, mereka dipecat lewat email. Menurut Burnley, dia punya dasar hukum buat mecat mereka. Kalau kalian masih ingat, di tahun 2009 mereka sempat nandatanganin sebuah kontrak yang namanya Band Agreement. Nah, ini dia senjatanya. Kontrak ini ngasih Burnley hak buat mecat anggota bandnya for cause, alias ada alasan sah kalau ada pelanggaran. Tapi di sisi lain pastinya Fink dan Klepesky nggak bakal terima gitu aja. Mereka bilang perjanjian itu udah nggak berlaku. Soalnya Burnley sendiri yang bilang di tahun 2010 kalau dia udah nggak sanggup lagi buat manggung. Dan itu artinya menurut mereka kontrak itu udah otomatis batal duluan.
Oke, sampai sini kedua belah pihak sama-sama punya argumen yang cukup kuat nih. Cuman masalahnya, mereka ini udah temenan selama belasan tahun. Ngebangun band ini dari nol bareng-bareng. Dan sekarang malah adu argumen soal siapa yang paling punya hak di band ini. Dan ironisnya, konflik soal uang dan hak lah yang ngerusak pertemanan mereka selama belasan tahun. Singkatnya, dari sini semuanya masuk ke jalur hukum. Gugatan ini resmi diajuin pada bulan Juni tahun 2011. Burnley minta ganti rugi minimal 250 ribu dolar atau sekitar 4 miliar rupiah. Plus hak eksklusif buat make nama Breaking Benjamin. Sementara itu, Fink dan Klepesky nggak diam gitu aja. Mereka ngelawan balik. Prosesnya juga panjang, tarik ulur selama bertahun-tahun. Dan hasilnya, pada bulan April tahun 2013, Burnley menang telak. Dia megang penuh hak atas nama Breaking Benjamin. Di satu sisi, Fink dan Klepesky resmi kehilangan hak pakai nama band yang juga ikut mereka bangun dari nol. Ya walaupun yang nemuin nama band ini ya Benjamin Burnley kan. Oke, sekarang semua masalah tentang uang dan pemakaian hak nama udah beres. Dan Burnley siap fokus ke masa depan Breaking Benjamin. Tapi buat Fink dan Klepesky sendiri, ini bukan akhir yang mereka mau. Soalnya nama band yang juga ikut mereka besarin selama bertahun-tahun, sekarang bukan milik mereka lagi. Setelah menang di pengadilan, sekarang Burnley punya hak penuh buat nama bandnya. Tapi sayangnya, dia juga nggak punya band, alias dia nggak punya personil buat band ini. Fink sama Klepesky udah ninggalin dia, dan drummer Chad Seliga juga udah keluar duluan di tahun 2013. Alasannya ya katanya beda visi. Dan dari sana praktis Burnley megang sendirian nama besar Breaking Benjamin. Tapi mau nggak mau dia harus mulai dari nol lagi. Yang jelas ini bukan buat pertama kalinya Burnley mulai dari nol lagi. Beberapa tahun sebelumnya dia juga udah pernah ngerasain ini. Waktu dia harus belajar hidup ulang tanpa semuanya. Dan kalau dulu dia bisa bangkit dari kehancuran fisiknya sendiri, ngebangun ulang sebuah band kayaknya bukan masalah buat dia. Banyak di luar sana yang mikir kalau band ini bakal tamat sampai di situ. Tapi Burnley nggak nyerah. Di akhir tahun 2014, dia ngumumin line up baru. Jason Rauch masuk jadi gitaris utama. Keith Whelan ngisi posisi rhythm gitar. Aaron Brack megang bass. Dan formasi baru inilah yang bakal nentuin arah Breaking Benjamin ke depannya. Dan gak lama setelah line up ini terbentuk, mereka ngerilis sebuah album yang berjudul Dark Before Dawn di tahun 2015. Dan album ini sukses besar, debut di posisi 1 Billboard 200. Pencapaian yang bahkan gak pernah diraih band ini di era line up lama mereka. Selanjutnya mereka menyusul dengan ngeluarin Ember di tahun 2018 yang pastinya makin ngukuhin posisi mereka. Terus ini, buat sebagian fans, secara nggak langsung ini juga sebuah bukti kalau Burnley lah otak di balik lagu-lagunya Breaking Benjamin. Tapi buat sebagian yang lain, sound Breaking Benjamin yang mereka kenal dari era Saturate dan We Are Not Alone udah nggak akan pernah sama lagi. Tapi yang jelas, ada satu hal yang nggak bakal pernah berubah. Sampai hari ini Burnley masih terus jalan. Hampir 20 tahun sejak dia berhenti minum. Walaupun ya kesehatannya masih naik turun. Soalnya efek dari kerusakan itu nggak bener-bener bisa hilang. Tapi dia tetap tour, tetap rekaman, tetap di depan panggung. 12 tahun berlalu sejak Burnley menang di pengadilan. Sementara itu, Fink dan Klepesky tetap lanjutin hidup mereka di luar bayang-bayang Breaking Benjamin. Tapi ternyata mereka nggak benar-benar move on. Pada bulan Desember tahun 2025, Fink dan Klepesky bikin band baru. Dan kali ini mereka juga ngebawa Jeremy Hamel, ya drummer Breaking Benjamin di awal ya, kalau masih ingat. Dan ini, nama bandnya We Are Not Alone. Sah-sah aja kan. Kalau ada yang lupa, nama ini diambil dari judul album keduanya Breaking Benjamin. Soalnya ya mereka udah nggak boleh tuh pakai nama Breaking Benjamin. Dan mau nggak mau, mereka ngambil salah satu elemen lah dari band ini, biar orang-orang tetap tahu siapa mereka. Gitu mungkin kira-kira. Dan di luar 3 personil ini, band yang bernama We Are Not Alone ini merekrut seorang vokalis yang bernama Baxter Till dari band Deep Field. Dan rencananya mereka bakal mainin lagu-lagu eranya Saturate dan We Are Not Alone doang. Ya nggak tahu deh gimana tuh hitung-hitungannya. Dan kabarnya debut mereka bakal dijadwalin di tanggal 7 Maret tahun 2026 kemarin. Dan tempatnya di Front Street Station, Northumberland, Pennsylvania. Terus satu lagi, lokasi ini emang sengaja dipilih, persis di utara Selin Grove, tempat pertama kali Breaking Benjamin kebentuk di tahun 99. Intinya, kayaknya mereka emang sengaja balik lagi ke titik awal. Kayaknya mereka juga berusaha buat nulis ulang cerita yang udah direbut dari mereka.
Ya. So, jadi sebenarnya siapa nih yang menang di drama kali ini? Kalau dilihat dari kertas hukum, semuanya jelas. Burnley yang menang. Pada akhirnya dia yang megang nama band. Dan Burnley juga terus ngelanjutin warisan Breaking Benjamin sampai sekarang. Terus album-album barunya bahkan lebih sukses secara chart dibanding era yang dulu. Sementara itu, rekan-rekan lamanya di Breaking Benjamin juga berusaha nulis cerita mereka sendiri. Ya, intinya masing-masing berusaha buat terus jalan lah ya, walaupun dengan cara mereka sendiri-sendiri. Dan bisa aja suatu saat mereka bakalan satu panggung. Satu panggung bareng. Siapa yang tahu? Iya nggak? Apa udah? Oke, kalau gitu kayaknya sekian dulu ya video kali ini. Dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.